Oke, selamat siang semuanya. Udah nampak ya slide-nya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kalian diberikan kefahaman. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai suatu penyakit ya, farmakoterapinya di organ renal ya, yaitu mengenai chronic kidney injury. Kalau kemarin yang akut berapa? Akut tuh berapa? Berapa lama? Akut itu? Hah? Lebih dari? 3 apa? 2 sampai 7 apa? 7 hari. Kalau kronis? Lebih dari 3 bulan. Penentuannya kemarin dari apa kemarin? Kalau yang gagal ginjal akut itu kemarin ditentukan oleh yang namanya GFR atau glomerulus filtration rate. Glomerulus filtration rate. Oke. Nah, sebenarnya oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari ginjal itu? Fungsi dari ginjal itu, yang pertama, fungsi dari ginjal itu adalah fungsi dari ginjal satu, mengeluarkan racun atau sisa metabolisme. Jadi dia akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Makanya itu, kalian kalau pernah tahu orang yang mengalami gagal ginjal, itu kadang semacam numpuk racun di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua, menyeimbangkan cairan. Jadi yang namanya ginjal itu dia berfungsi sebagai penyeimbang cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kalian mengalami dehidrasi, kalian kurang minum, ya, dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Untuk apa? Untuk minum. Tetapi kalau misalkan kalian terlalu banyak minum, misalkan yuk minum, diajak minum es buah lah, misalkan es buah, ya. Kalian banyak minum es, banyak minum air. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau tubuh kalian terlalu banyak air? Selain ke kamar mandi enggak jadinya? Ya, itu karena untuk mengurangi kelebihan cairan. Kemudian apa yang berikutnya? Yang ketiga, memproduksi darah merah. Ya, dia akan memproduksi sel darah merah. Ya. Jadi yang di dalam sel darah merah itu yang namanya sumsum tulang, itu kan ada di dalam tulang ya. Jadi dia yang pabriknya itu dia ada di dalam tulang. Jadi tulang itu bukan cuma membentuk tubuh kita aja, tetapi yang namanya tulang dia itu juga akan berpengaruh terhadap produksi sel darah. Oke, jadi dia akan membentuk sel darah. Yang namanya sel darah itu yang apa ya, ginjal itu akan menghasilkan suatu hormon yang namanya ini eritropoietin. Jadi namanya eritropoietin, dia akan berfungsi untuk mematangkan sel darah merah yang sudah terbentuk di sumsum tulang. Dia akan mematangkan. Sehingga kalau ginjalnya bermasalah, ini juga akan terganggu produksi eritropoietin ini. Yang berikutnya adalah mengatur tekanan darah. Ya, mengatur tekanan darah. Yang namanya ginjal, dia akan membantu namanya pengatur tekanan darah. Melalui apa? Melalui suatu sistem yang namanya RAAS atau renin angiotensin aldosteron. Jadi dia akan mengatur tekanan darah. Sehingga kalau ini terganggu, maka tekanan darah juga akan terganggu. Kemudian yang terakhir adalah mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu yang namanya vitamin D itu juga membantu daya tahan tubuh. Bener nggak? Ya, siapa yang kemarin pernah kesenggol COVID? Nah, kalau kan masih nyari vitamin D kan terakhir-terakhir. Udah akhir-akhirnya masih banyak yang nyari vitamin D kan sampai hilang gitu. Vitamin D apa aja hilang gitu di apotek. Nah, vitamin D itu juga penting untuk kesehatan
tulang dan gigi. Kenapa? Karena kalau kalian makan kalsium, ya, kalian makan kalsium, yang membantu proses penyerapan kalsium masuk ke dalam darah itu adalah vitamin D. Kalau orang kekurangan vitamin D, gigi dan tulang dan giginya menjadi bermasalah. Sehingga ya, kalau orang yang mengalami gagal ginjal secara kronis ini, dia mengalami gagal ginjal secara kronis, maka fungsi-fungsi ini akan terganggu, bahkan rusak. Yang pertama, contohnya, mengeluarkan sisa-sisa produk. Nggak bisa produk-produk yang dimakan, obat-obatan itu, misalkan obat-obatan, metabolisme, dan lain sebagainya, itu nggak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Sehingga kadang ada beberapa orang yang mengalami gagal ginjal itu kadang sering merasa gatal. Ya kan? Seperti itu. Kemudian, keseimbangan cairan di dalam tubuhnya juga akan terganggu. Sehingga yang muncul adalah yang namanya edema. Oh, edema? Penumpukan cairan. Jadi cairan itu nggak bisa keluar dari dalam tubuh, numpuk. Kalau terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh, apa yang terjadi kira-kira? Jantung harus bekerja ekstra untuk memompa. Anggaplah tubuh ini kebanjiran. Sehingga yang memompa siapa? Jantung. Jantungnya bisa dol. Iya kan? Kalau jantung bekerja ekstra, apa yang terjadi kira-kira? Tekanan darah akan naik atau turun? Tekanan darah akan naik. Jadi jangan kaget kalau kalian nanti, sekarang semester berapa kalian? Baru semester 3 ya? Dan nanti kalau udah PKL, ketemu pasien dengan gagal ginjal, jangan kaget kalau obat anti hipertensinya sampai 3, sampai 4. Jangan kaget. Karena memang tekanan darahnya itu sudah, istilahnya, terganggu. Gak bisa normal lagi seperti itu. Kemudian berikutnya sel darah merah. Sel darah merah yang namanya ginjal tadi itu kan ada yang namanya kelenjar anak ginjal ya. Ya, kelenjar anak ginjal itu dia akan menghasilkan hormon yang namanya eritropoietin ini. Ya, menghasilkan eritropoietin. Jadi jangan kaget kalau pada case-case tertentu, pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronis, dia mengalami yang namanya anemia. Ya, kalau anemia tuh kalau berapa HB-nya? Anemia. Anemia kalau laki-laki kurang dari kalau laki-laki kurang dari 11. Kalau perempuan kurang dari 12. Itu dikatakan anemia. Jangan kaget kalau orang-orang yang mengalami ini itu HB-nya cuma 7. 8, kadang 6. Jangan kaget. Sehingga orang yang mengalami, kemudian yang terakhir adalah ini. Orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal, jangan kaget kalau misalkan dia mengalami komplikasi yang namanya osteoporosis. Kelihatannya ginjal cuma ngatur air aja ya, tapi sebenarnya fungsinya ini banyak sekali. Sehingga jangan kaget kalau orang-orang sudah gagal ginjal, biasanya komplikasinya sudah macem-macem. Ya misalkan hipertensi obatnya nggak cuma satu, gula darahnya juga nggak terkontrol, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita sebagai seorang farmasi, kita bisa berperan di sini dengan mengatur obat-obatan yang diterima oleh pasien. Ya, seperti itu. Seru-seru pasien nih kalau ketemu ini. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan abnormalitas dari fungsi ginjal kalau terjadi lebih dari 3 bulan. Kalau yang kita tahu kemarin ada yang namanya GFR. GFR-nya akan turun. Ya, GFR-nya akan turun. Nah, kemarin parameter fungsi GFR apa? GFR itu dihitung dengan menggunakan parameter apa namanya? GFR ya. GFR itu dihitung dengan yang namanya kreatinin. Nah, kreatinin itu kalau kalian lihat di cek labnya, di hasil laboratorium itu cuma ada satu. Apa? SCR atau serum kreatinin. Nah, kemudian untuk menghitung GFR itu tadi yang biasa digunakan adalah clearance kreatininnya.
atau CR, clearance kreatinin. Clearance kreatinin itu apa sih? Clearance kreatinin adalah berapa banyak atau berapa jumlah dari darah yang dibersihkan dari kreatinin. Bukan berapa kreatinin yang dibersihkan dari darah, tapi berapa jumlah darah yang dibersihkan dari kreatinin. Seperti itu. Nah, clearance kreatin. Kalau pada kalian baca nanti, kalau misalkan kalian sempat kalau pas PKL yang tertarik dengan klinis ya nanti membaca di rekam medis, pada orang dengan gangguan fungsi ginjal, serum kreatininnya dia akan naik. Tetapi jika dihitung, maka clearance kreatinin yang akan turun. Apakah itu saja cukup untuk mendiagnosa bahwa seseorang itu mengalami gagal ginjal? Ternyata enggak. Ada lagi satu parameter yang bisa digunakan untuk mengukur untuk mengukur seseorang itu mengalami fungsi ginjalnya menurun atau tidak. Apa itu? Namanya albumin. Albumin pada orang dengan fungsi ginjal, dia akan terekskresikan ke dalam urin. Sehingga begitu dicek urinalisisnya, maka akan terdapat namanya albumin. Dan jumlah albumin di dalam urin itu akan naik. Jadi penganalogian sederhananya seperti ini. Kalian ada yang tahu bikin cendol? Nah, yang namanya cendol itu, ya cendol atau dawet sama aja, ya. Protein itu seharusnya dia kan tidak boleh ada di dalam urin kan? Ya kan? Tetapi pada gangguan fungsi ginjal, si protein itu dia akan keluar melalui celah-celah yang ada di dalam nefron itu tadi. Karena tekanannya terlalu tinggi, sama seperti orang bikin dawet. Kan dimasukin adonannya yang hijau-hijau tadi dimasukin ke dalam saringan, kemudian ditekan-tekan gini kan. Nah, itu akan seperti itu. Sehingga protein tadi yang seharusnya tidak keluar akan keluar bersama dengan urin. Nah, jadi ada dua ini. Sehingga dua hal ini akan digunakan untuk menghitung atau staging lah istilahnya. Untuk mengkalkulasi ini dia mengalami gagal ginjal stadium berapa. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk menghitung clearance kreatinin itu kita bisa menggunakan yang namanya rumus Cockcroft and Gold. Seperti ini rumusnya, clearance kreatinin bla 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 bla. Kemudian ya, kalau ternyata pasiennya itu dia mengalami obesity, ingat pasiennya obesity ya, bukan udem. Karena penampakannya sama. Ya. Untuk pasien yang mengalami obesity, maka dia akan menggunakan ideal body weight. Jadi dia harus dihitung dulu berat badan tanpa lemaknya. Tetapi kalau dia orangnya tidak obesity, maka gunakan ABW atau actual body weight, berat badan yang ditimbang sekarang itu. Itu namanya berat badan aktual. Misalkan saya ini termasuk orang kalau dihitung orang yang mengalami obesitas juga. Saya segini obesitas loh, ya, termasuk kegemukan. Nah, kalau dihitung, kalau nilai berat badan ideal saya itu lebih dari 30%, maka yang dihitung adalah dengan menggunakan ideal body weight. Tetapi kalau kurang dari 30% ideal body weight, maka menggunakan ini actual body weight. Rumusnya seperti ini ya. Untuk ideal body weight kalau cowok sama ceweknya silahkan dihitung sendiri. Misalkan kalau cowok tingginya lebih dari 150, berarti setiap sentimeter ditambah dengan 0,9. Misalkan berat badannya 170 cm ya. Sentimeter, maka hitungannya adalah 50 kg ditambah berapa ini? Dalam kurung 20 kali 0,9. Berapa ini? Hitung sendiri. Ya, ini adalah berat badan ideal kalian. Berat badan tanpa lemak. Oke? Kita next. Nah, bagaimana sih epidemiologi mengenai gagal ginjal kronis di Indonesia, di dunia? Nah, Epidemiology of Chronic Kidney Disease, Unupdate 2022,
pada tahun 2017 itu sekitar 843,6 juta. Ya, jadi sekitar 1 di antara 10 orang di seluruh dunia dia mengalami gagal ginjal kronis. Coba. Kemudian yang rada perlu menjadi perhatian adalah ini. Nih. Pada tahun 2013 ternyata terjadi peningkatan penyebab kematian menjadi nomor 5. Gagal ginjal kronis, ya, gagal ginjal kronis itu menjadi penyumbang kematian nomor 5 sedunia. Itu. Ya. Dan ternyata top 10 causes of the death termasuk menjadi penyumbang kematian terbesar di Singapura, di mana? Mana itu? Greece itu, Yunani dan Israel seperti itu. Jadi termasuk sekarang jumlahnya semakin meningkat. Orang yang mengalami gagal ginjal kronis itu. Itu di dunia ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata di Indonesia itu juga sama. Angka kejadiannya kalau dari jurnal yang saya baca ini, itu jurnalnya nanti kalau kalian tertarik bisa dibaca sendiri, judulnya ada di atas. Based on the story of impaired kidney function diagnosed by physician, the prevalence of CKD found in the study was 0.5%. Jadi masih relatif kecil, yaitu sekitar 0,5%. Jadi kalau prevalensinya dia menggunakan 389 orang, prevalensinya cuma 2085. Dan yang menarik adalah seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, ya, ternyata nggak nampak ya di situ ya, nggak ketok. Oke, ternyata ada beberapa faktor risiko yang mengapa seseorang itu bisa mengalami gagal ginjal, terutama gagal ginjal yang akut. Gagal ginjal yang kronis. Di antaranya yang paling besar adalah diabetes. Kalau di luar negeri, ini di luar negeri ya, data-data di luar negeri, faktor risiko paling tinggi seseorang itu mengalami diabetes adalah hipertensi. Tetapi menariknya di Indonesia itu malah lain. Apa? Ini, diabetes mellitus. Seseorang yang mengalami atau seseorang yang mempunyai diabetes itu dia memiliki resiko sekitar 2,4 kali lebih tinggi mengalami yang namanya gagal ginjal kronis. Kemudian ada lagi berikutnya, apa? Heart disease. Orang dengan gangguan jantung, apapun itu, ya, dia juga memiliki resiko yang lebih tinggi, yaitu sekitar 2,9 kali lebih tinggi. Ya, 2,9 kali. Apalagi kalau combo dua combo ini, ya, dua duet maut ini, itu maka resikonya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Apalagi sekarang, anak-anak seumuran kalian, suka minum yang manis-manis. Ya kan, termasuk janji manis. Ya, janji manis dari Yange. Ya, hati-hati itu beresiko. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya adalah risk factor associated with the chronic kidney disease. Yang pertama adalah suspectability, yaitu yang kemungkinannya besar. Yang pertama adalah advanced age. Jadi, semakin bertambahnya usia, jangan dikira fungsi ginjal nggak menurun loh ya. Jadi seiring bertambahnya usia, semakin menurun fungsi ginjal. Saya lupa sekitar berapa, coba nanti saya cek lagi. Itu kalau nggak salah ingat ya, itu setiap peningkatan 10 tahun, itu fungsi ginjal menurun sekitar 10% apa berapa gitu. Kalau nggak salah ingat, coba nanti saya cek lagi. Oke, yang kemudian adalah reduce kidney mass and low birth weight. Siapa yang di sini lahirnya kurang dari 2,5 kg? Dia tanya Ibu Ella. Ya, kalau anak-anak lahir dengan berat badan rendah, ya, itu dia memiliki risiko mengalami gagal ginjal yang lebih besar dibandingkan dengan berat badan yang normal. Jadi kalau berat badan normal itu kan sekitar lebih dari 3G gede loh, 3G. 3 itu gede loh. 2,3 itu udah 2,3 ke bawah itu dibilang rendah. Seperti itu.
ya. Kemudian racial, kemudian family history, ya. Family history, siapa yang di sini ada yang keluarganya atau pamannya atau siapa yang mengalami gagal ginjal, harus hati-hati. Ya. Kemudian low income or education, ya. Jadi kalau mau nggak mengalami gagal ginjal, kuliah yang tinggi ya. Karena orang dengan edukasi yang lebih rendah biasanya gagal ginjal. Jadi kuliahlah. Ya. Kemudian berikutnya adalah systemic inflammation, ya. Sistemik inflamasi, orang yang mengalami masalah-masalah inflamasi secara sistemik. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang mengalami lupus. Tahu lupus? Tahu nggak tahu lupus? Biasa ini banyak menyerang cewek loh lupus ini. Jadi lupus adalah suatu penyakit autoimun, lupus ya. Lupus itu adalah suatu penyakit autoimun yang banyak menyerang pada wanita. Biasanya lupus itu kadang disebut juga sebagai penyakit 1000 wajah karena manifestasi klinisnya macam-macam. Tetapi yang umum terjadi adalah dia munculnya rash atau kemerahan di sekitar pipi sini. Mempunyai bentuk seperti kupu-kupu. Seperti itu. Dan ini kalau dia mengalami lupus ini akan bisa mengalami suatu hal yang namanya lupus nefritis. Nefritis. Ini juga bermasalah seperti itu. Kemudian orang yang mengalami dislipidemi. Orang dengan dislipidemi. Ya, dengan gangguan. Jadi dislipidemi itu berbeda dengan hiperlipidemi. Ya. Jadi kalau dislipidemi itu adalah gangguan kalau yang namanya lipid itu ada, kalau kalian tahu ada apa aja lipid, jenis-jenis lipid. Ada yang namanya kolesterol, ada yang namanya LDL, ada yang namanya HDL, ada yang namanya trigliserid. Jadi kalau dislipidemi itu terjadi dari gangguan keempat ini. 4 hal ini. Ada yang tadi kolesterol, trigliserid, HDL, LDL. Ini dia yang akan terganggu jumlahnya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini, initiation. Jadi orang yang sudah memiliki diabetes itu sudah enak omong lampu kuning untuk gagal ginjal. Diabetes, hipertensi, lampu kuning untuk gagal ginjal. Kenapa? Ya ini. Karena kalau misalkan orang diabetes cara penyederhan istilahnya sederhananya itu darah kan menjadi lebih kental kan. Siapa yang di sini pernah bikin karamel atau bikin jenang? Kalau gula dipanasin terus-menerus, kental kan? Bayangin kalau misalkan itu terjadi pada darahmu. Ya kan? Kemudian dia harus waktunya disaring, kan nggak bisa keluar dengan normal kan? Sehingga dia harus ada tekanan-tekanan seperti itu. Lama-lama dia akan merusak saringan tersebut. Bener nggak logikanya? Ditambah dengan kombo maut hipertensi. Karamel dimasukkan ke dalam saringan dia akan turun. Ya kan? Kalau dia kental sekali seperti seperti dawet tadi atau cendol tadi, dia kan harus ditekan kan? Dengan adanya tekanan itu dia akan cepat merusak yang namanya ginjal tadi. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus. Itu juga akan berpengaruh atau menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya gagal ginjal kronis. Kemudian lagi progression, ya, hiperglisemia. Orang diabetes dan hiperglisemia itu beda ya. Hiperglisemia itu adalah kondisinya. Jadi orang dengan diabetes dan gula darahnya tidak terkontrol ya, itu resikonya bukan dirasakan sekarang, tetapi bisa 5-10 tahun yang akan datang. Ini gagal ginjal ini resikonya salah satunya. Minum obat itu, jadi kalau saya misalkan pas lagi di apotek, itu apoteknya gandeng sama rumah, itu kadang orang-orang tuh ya lucu-lucu juga. Kalau kalian pernah ketemu sama pasien-pasien, kalau misalkan ada yang pernah kerja, ada yang sekarang juga kerja, kadang ada orang mengalami diabetes sama hipertensi, minum obatnya nggak rutin. Alasannya karena nggak penting. Iya kan, karena nggak ada keluhan. Tetapi sebenarnya obat itu digunakan untuk apa sih? Mengontrol, mengurangi resiko yang akan datang, bukan sekarang. Kadang orang diabetes, saya pernah loh ketemu orang yang mengalami tekanan darah tinggi, masih jalan-jalan. Tekanan darahnya berapa coba? 210. 210 tak cek, bener-bener tak cek. Pertama kan pakai yang
yang elektrik itu kan, tinggal di pompa sendiri kan. Loh, kok 210? Kan nggak yakin kan? Tak ulangi 2 kali juga sama. Akhirnya yang ketiga, tak keluarin yang manualnya. Bener 210 masih jalan-jalan. Itu kan resikonya bukan sekarang. Ya kalau sekarang resikonya paling stroke, pecah pembuluh darah, kemudian N gitu aja. Iya kan? Kalau resikonya jangka panjang, 5-10 tahun yang akan datang, yang repot siapa coba? Anak cucunya. Iya kan? Itu. Kemudian hipertensi tadi. Iya kan? Sama kalau hipertensi, kalau misalkan dia nggak punya diabetes, logikanya adalah sama seperti siapa yang pernah buka keran. Pasti pernah semua ya. Keran yang tuasnya pendek itu warna biru. Begitu dibuka, ya kan seperti itu. Bayangno kalau itu adalah saringan atau ginjalmu. Kira-kira jebol nggak ini? Jebol. Ginjalnya jebol. Makanya obat-obatan itu digunakan buat apa sih? Untuk mengatur kerannya tadi. Supaya apa? Supaya tidak terlalu kencang. Kemudian lagi adanya protein uri. Protein uri. Apa itu protein uri? Adanya protein di dalam urin. Seharusnya protein itu normal nggak sih ada di dalam urin? Enggak normal. Nggak boleh protein itu ada di dalam urin. Kenapa? Masih ingat pelajaran kimia dasar atau kimia organik? Yang namanya protein itu terdiri dari apa sih? Protein. Apa? Asam amino, rangkaian asam amino. Sehingga bagaimana BM-nya? Bobot molekulnya? Besar sekali. Saiki bayangno, orang dengan berat badan 300 kilo suruh lewat ini, pintu 1 ini. Bisa nggak? Kepaksa, jebol nggak? Ya sama, ginjalmu kayak begitu. Iya kan? Sama kalau kalian pernah lihat orang dengan obesitas parah yang akhirnya harus jebol tembok. Iya kan? Ya sama seperti itu logikanya. Logika sederhananya. Ya. Kemudian smoking. Smoking apa? Apa aja. Ya cerutu, ya vape, ya apa. Kalau vape sekarang kan karena masih relatif baru, jadi mungkin belum banyak penelitian-penelitian yang melihat hubungan antara merokok dengan kejadian gagal ginjal. Seperti itu. Kalau kalian tertarik, ya mungkin nanti boleh skripsi mengenai itu, atau skripsi mengenai atau disertasi ya mengenai vape dengan kejadian gagal ginjal, boleh seperti itu. Oke, next. Oke, ini ya, kalau kita ngomongin gagal ginjal, ada beberapa mazhab. Kalau kemarin kalian masih ingat kan ada 3 ya yang saya tunjukkan di gagal ginjal akut. Tetapi mayoritas di Indonesia kita menganut mazhab yang namanya Kadigo untuk masalah gagal ginjal. Kadigo, kita menganut yang namanya mazhabnya Kadigo ini. Ini disease apa gue? Improve global outcome. Jadi ada yang di sini, kalau kalian lihat di sini, Kadigo itu dia membaginya menjadi 2. Yang pertama, yang di sini itu adalah CR atau clearance creatinine. Sedangkan yang atas itu apa sih? Protein urea. Ini adalah CLCR. Ini dia dibagi menjadi 3. Kalau kalian lihat, ya ini ada 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6. Nah, seseorang itu dikategorikan mengalami gagal ginjal kalau mana? Kalau ini. Ya. Jadi clearance-nya kalau dilihat itu mulai dari 40 sampai dengan 50 ya. Kemudian 50 sampai ini kurang dari 15, 15 29, 30 44, 45 50 seterusnya. Jadi kalau dia masih normal, clearance-nya masih berada di antara lebih dari 90, dan juga kalaupun ada protein uri
itu kurang dari 30 mg per dl. Tetapi ya, ini cuma pengalaman singkat aja, pengalaman singkat atau pengalaman dari teman-teman yang di lapangan. Itu biasanya orang yang dengan mulai muncul masalah itu kalau itu biasanya sudah di 3A itu. Sudah mulai muncul masalah. Tetapi nggak sedikit juga mulai muncul masalah itu kalau sudah clearance-nya di sini. Banyak. Waktu tesis saya, ya, tesis, itu rata-rata orang yang sudah sepuh, kena stroke, itu rata-rata ada masalah pada ginjalnya, itu biasanya kenanya di sini. Clearance-nya sudah rendah, walaupun protein atau albumin urinnya relatif rendah, dia sudah termasuk severe, parah. Apalagi kalau jumlah proteinnya banyak, berarti ginjalnya, saringannya sudah dol. Sudah dol. Ya, seperti ini. Kategorinya kita masih pakai yang 2012. Belum ada yang baru. Kemarin saya nyarinya belum ada yang terbaru. Kalaupun ada yang terbaru itu masih public, apa istilahnya? Masih public hearing atau melihat masukan-masukan dari yang lain. Nah, ini kalau guideline-nya untuk tata laksana gagal ginjal mengacunya pada KDIGO. Ada lagi juga namanya KADOKI, tapi nggak begitu populer. Yang paling sering untuk dokter-dokter itu biasanya pakainya KADIGO ini. Ya. Tetapi kalau kalian dokternya pakai KADOKI, kalian juga harus ngikutin KADOKI. Jangan berantem. Gara-gara beda ginian. Ya kan ini cuma masalah keyakinan kan istilahnya. Masalahnya dokter yakin pakai KADOKI, kamu yakinnya pakai KADIGO. Nggak ketemu sakno pasiennya. Berantem, ya kan seperti itu. Oke, next. Patofisiologinya bagaimana sih seseorang itu mengalami gagal ginjal kronis? Ya, yang pertama adalah initial pathogenic injury. Kemudian ada namanya glomerular injury. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat gambar saya yang kemarin seperti ini, ginjal, ya nggak bagus-bagus amat lah ya. Ini ada yang masuk. Kemudian ini juga ada pembuluh darah yang keluar. Nah, kemudian ada namanya reduced filtration area. Jadi adanya penurunan filtrasi. Yang kemarin masih ingat nggak yang video meme dokter apa namanya? Dokter yang berantem itu? Itu karena adanya penurunan filtration rate. Iya kan? Si dokter kardiologisnya pengen nyetop, nefrologisnya malah harus terus kan, nah, seperti itu. Kemudian kalau hal itu terjadi secara terus menerus, adanya masalah yang itu terjadi secara terus menerus, yang berikutnya adalah terjadi namanya adaptive hemodynamic change, terjadinya adaptasi. Tubuh kita itu telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu tuh sangat sempurna sekali, ya, seperti itu, sehingga dia mampu beradaptasi, ya. Kemudian setelah beradaptasi, apa yang terjadi? Kalau dia terjadi ada yang namanya increase glomerular blood flow. Jadi dia akan menaikkan, ya, apa? Blood flow-nya. Oke. Ya, makasih. Blood flow-nya dia akan naik, aliran ke situ, ke ginjal dia akan dinaikkan. Dengan apa caranya? Dengan meningkatkan tekanan darah, jantung dipompa lebih kencang. Bener kan? Nah, kemudian berikutnya ada lagi increase glomerular capillary pressure, peningkatan tekanan di ginjal itu tadi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini glomerulus hipertrofi. Glomerulusnya jadi gede-gede. Glomerulusnya jadi gede, bengkak istilahnya. Ya. Kalau glomerulusnya terjadi hipertrofi, maka dia akan langsung menyebabkan glomerulosklerosis. Nah, tetapi kalau misalkan berikutnya ada namanya epitel injury, kerusakan pada epitel seperti ini, maka dia akan menyebabkan focal detachment epithelial process. Kemudian akhirnya menyebabkan protein urea. Protein urea dia akan menyebabkan
microthrombocoagulation glomerular capillary, maka yang berikutnya adalah menyebabkan glomerulosclerosis dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah dari sini kalau misalkan kalian lihat yang namanya dari diabetes. Ya. Diabetes dia akan menyebabkan formation of advanced glycation end product. Jadi dia akan nyangkut gula tadi, karamel tadi, dia akan nyangkut akan menyebabkan gliklasi istilahnya. Gliklasi pada pembuluh darah yang ada di sini. Gliklasi, nempel, membuat ikatan silang-silang gitu. Sehingga kalau dia terjadi, maka dia akan langsung menyebabkan progression of renal disease, langsung dia. Apalagi ditambah sama systemic hypertension. Kalau sistem hipertension itu di sini dia mulainya. Sistem hipertension langsung dia ke sini. 14. Tetapi kalau hiperlipid dia masih ada ceritanya. Apa? Mesangial injury, kemudian mesangial expansion, dari mesangial expansion kemudian menyebabkan glomerulosclerosis seperti itu, dan pada akhirnya dia akan menyebabkan renal disease. Ya, panjang ceritanya. Iya, karena yang namanya gagal ginjal gagal ginjal kronis itu tadi lebih dari 3 bulan. Dan itu kalau misalkan orang yang punya diabetes sekarang, bisa jadi dia nggak mengalami gagal ginjal sekarang, tapi 5-10 tahun yang akan datang. Itu yang akan terjadi. Ya, ini adalah patofisiologinya. Ya, jadi harus tahu kunci-kunciannya itu di mana. Nggak perlu dihafalin semua, nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu kunci-kunciannya itu ada di mana. Ya, dari sini. Oke, next. Komplikasi dari gagal ginjal itu yang pertama adalah fluid and electrolyte abnormality. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Elektrolit di dalam tubuh itu menjadi terganggu. Kemudian air juga akan terganggu pembuangannya. Tadi kan dia fungsinya adalah membuang air ya, kelebihan air. Kalau ginjalnya bermasalah, maka airnya tidak bisa dibuang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Tubuh itu memiliki rentang pH. Nggak cuma kulit aja. Kalau cahaya biasanya kulit, yang dilihat ada kulitnya. Berapa pH-nya untuk cari kosmetik, bener nggak? Ya, di dalam tubuh itu juga ada pH-nya, deh. Ya, pH-nya itu tidak boleh terlalu asam, juga tidak boleh terlalu basah. Nih, ini akan terganggu. Berikutnya, anemia of chronic kidney disease. Dia juga bisa menyebabkan yang namanya anemi. Karena apa? Eritropoietin tadi tidak terbentuk. Ya, eritropoietin tidak terbentuk, pematangannya juga akan terganggu, pematangan sel darah merah. Apalagi kalau dia ditambah dengan orang yang mengalami hemodialisa. Sering sekali seperti itu. Kemudian, cardiovascular disease, penyakit kardiovaskular. Tekanan darahnya menjadi tidak terkontrol. Naik. Komplikasi dari CKD itu tadi. Tekanan darah kalau dia dilepas obatnya, mbok ya totoan. Taruhan 50.000. Tekanan darahnya mesti naik. Iya kan? Kemudian, berikutnya ada yang namanya CKD-MBD. Apa itu CKD-MBD? Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder. MBD itu kepanjangannya adalah Mineral Bone Disorder. Sehingga nggak menutup kemungkinan orang-orang yang mengalami CKD itu dia rentan mengalami patah tulang lah, kemudian tulangnya jadi rapuh lah. Itu yang terjadi. Sehingga pengobatannya nggak, kadang kalau orang mengalami gagal ginjal kronis, obatnya seabrek-abrek, kresek sendiri obatnya. Seperti itu. Karena untuk apa? Untuk ini. Anemianya bahkan nggak bisa cuma pakai asam folat atau asam zat besi. Enggak. Kadang ada yang pakai eritropoietin. Sekali suntik eritropoietin itu lumayan harganya. Seperti itu. Oke, next. Pertama adalah fluid and electrolyte abnormality. Jadi, yang namanya elektrolit, salah satu yang paling berperan adalah natrium ya.
natrium itu, natrium di dalam tubuh itu harusnya dibuang. Kelebihan natrium harusnya dibuang. Ya, kelebihan natrium harusnya dibuang. Nah, kalian tahu nggak sifat natrium itu apa? Higroskopis. Apa higroskopis itu? Apa? Menyerap? Menyerap apa? Menyerap air. Ada yang pernah punya garam gitu, misalkan ditaruh di tempat biasa gitu, loh kok banyu? Iya kan? Nah, yang namanya garam itu dia akan menyerap air, menahan air supaya tidak dibuang. Orang dengan gangguan fungsi ginjal ininya terganggu. Sehingga natriumnya itu dia akan senang di dalam tubuh, nggak dibuang-buang. Karena ginjalnya rusak. Nah, sodium retention occur in GFR less than 10 mg per mili per 1,73 meter square. Itu akan terjadi retensi. Jadi garamnya itu akan disimpan. Nah, kalau ternyata jumlah natrium di dalam tubuh itu meningkat, apa yang terjadi terhadap air? Tadi sifatnya natrium apa? Higroskopis. Air bisa keluar apa enggak? Enggak bisa. Sehingga bisa terjadi yang namanya fluid overload. Unyu ya gambarnya ya. Bengkak itu, bukan gemuk, bengkak. Penganalogiannya. Dia akan terlalu banyak cairan yang ada di dalam tubuhnya. Dia mengalami edema. Fluid overload. Kalau terjadi edema, apa yang terjadi kira-kira? Yang pertama, jugular venous pressure itu meningkat. Di sini tuh tekanannya meningkat sampai ke sini. Ya kayaknya pernah ada loh di film-film drama Korea yang dilihat sini, kemudian nut sininya nampak gitu. Ya kan? Kemudian body weight, berat badannya naik. Berat badan naik bukan karena lemak atau bukan karena otot. Gara-gara apa? Gara-gara air. Kemudian fluid balance-nya menaik, kumulatif fluid balance dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ini, altered mental status. Terjadi perubahan status mentalnya. Ya. Kemudian pitting edema dan lain sebagainya. Kalau di paru-paru gimana? Dia akan mengalami namanya pulmonary edema. Edema paru-paru. Paru-paru itu akan terisi oleh air. Ini terisi oleh air. Sehingga kalau ini terisi air, seperti apa yang terjadi? Seperti orang yang tenggelam, kelelep. Apa yang terjadi kemudian? CO2, pertukaran antara CO2 dan oksigen tidak akan terjadi. Karena tertutup oleh air. Orangnya apa? Sesek. Kalau sudah edema seperti ini, sesek, pakai salbutamol atau pakai yang lain bisa enggak kira-kira? Bisa. Harus dikuras dulu cairannya. Dibuang dulu natriumnya. Pakai obat yang namanya apa? Apa? Depannya D. Diuretik. Harus dikuras dulu. Ya. Kemudian kalau berikutnya terjadi ketidaknormalan abnormalitasnya, maka kalau kalian pernah kemarin sudah sama Bu Tanti hipertensi sudah ya. Nah, tekanan darah itu kan merupakan hasil kali dari HR kali dengan periferal apa ya kepanjangannya? Periferal resisten kan. Nah, maka kalau dia terjadi overload cairan, yang naik adalah yang mana di antara dua ini? Apa? PR-nya naik. Kalau PR naik, kemudian heart rate-nya tetap. Kira-kira tekanan darah akan naik atau turun? Tekanan darah akan naik atau turun? Naik. Sehingga dia juga akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Oke, sampai di sini ada yang bingung mengenai gagal ginjal? Paham ya? Nah, seperti ini. Ini adalah komplikasi dari gagal ginjal yang pertama. Ada lagi nggak Pak? Ada, tenang, masih banyak. Nih, serum potasium
Ya, berikutnya adalah serum potassium is freely filtered at glomerulus and reabsorbs in the proximal tubulus and the loop of Henle. Jadi, berikutnya tadi kan namanya natrium ya. Kita kenalan sama elektrolit berikutnya namanya kalium atau dalam bahasa Inggris adalah potasium. Nah, potasium dia akan diserap di sini. Proximal tubulus sama ansa Henle dia akan diserap di sini. Ya. Tetapi pada pasien dengan CKD, potassium balance is maintained by increase distal tubular potassium secretion with aldosterone play important role. FEK can increase to as high as 5 times normal. Jadi dia pada orang di CKD itu akan dipengaruhi oleh aldosteron. Dipengaruhi oleh aldosteron, ya. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi terhadap kalium? Nih. Kalium itu menjadi tadi kan harusnya dibuang kan? Tetapi pada kondisi-kondisi orang tertentu yang namanya PCKD ini tadi, dia tidak akan dibuang, direabsorb lagi, diserap lagi. Sehingga apa yang terjadi terhadap kalium di dalam tubuh, jumlahnya menjadi naik atau turun? Akan naik seperti ini. Nah, mild elevation are observed in the stage 3 CKD, but more significant elevation are likely observed with stage 4 and 5. Jadi dia akan meningkat jumlahnya kaliumnya itu di dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi kalau kalium jumlahnya naik? Ingat, natrium kalium itu fungsinya buat apa di dalam tubuh? Elektrolit itu fungsinya buat apa? Penghantaran sinyal apa? Listrik. Kelistrikan di dalam tubuh itu diatur oleh yang namanya elektrolit. Listrik tubuh ya, listrik tubuh kita itu kan tubuh kan juga ada listriknya ya. Itu diatur oleh elektrolit. Kalau terjadi peningkatan kadar kalium di dalam tubuh akan berpengaruh terhadap yang namanya ini. Apa itu? EKG. Apa EKG? Konduktivitas jantung. Nah, ini yang terjadi. Ya, yang normal ada yang mana? Yang atas. Kalau kalian baca EKG yang normal yang mana? Atas. Oh, sorry, bukan atas, sih. Nah, serum potasium itu harusnya di maintenance, diatur sedemikian hingga. Kalau dia terlalu tinggi akan mempengaruhi EKG ini. Kalau EKG ini terpengaruh, apa yang terjadi kira-kira? Konslet. Kelistrikan jantung akan konslet. Sederhananya seperti itu. Kalau konslet apa yang terjadi? Kalau konslet, jantungnya konslet apa yang terjadi? Apa? Mending lah serangan jantung. Sudden death, mati tiba-tiba. Ya, itu yang terjadi. Bisa cardiac arrest istilahnya. Cardiac arrest, beneran ini terjadi, bisa terjadi seperti ini. Ya, ini bisa terjadi. Sehingga perlu di maintenance, dikontrol kadar kaliumnya di dalam darah, nggak boleh terlalu over. Seperti itu. Oke, next. Metabolic acidosis. Ya. Individual with normal kidney function generate enough hydrogen ion to reclaim all filtrate bicarbonate and secrete approximately 1 bla 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 seperti itu. Nah, pada orang yang mengalami mengalami gagal ginjal kronis, itu jumlah ion H+ yang dihasilkan itu meningkat. Ion H+-nya meningkat. Ya, ion H+ itu meningkat jumlahnya. Tetapi bikarbonat jumlahnya akan turun. Nah, kalian masih ingat kimia dasar? Kalau ionnya semakin banyak, ion H+-nya semakin banyak, maka pH-nya akan pH akan
asam atau pH-nya turun. Iya kan? Nah, seperti itu. Sehingga muncul yang namanya asidosis. Terapinya bisa nggak di terapi, Pak? Bisa. Pakai apa? Natrium bikarbonat. Tahu soda kue? Ya pakai itu. Natrium bikarbonat. Nah, tadi kalau yang pertama tadi untuk elektrolit, pakainya apa kira-kira? Masalah elektrolitnya? Terapinya misalkan dia mengalami volume overload, kelebihan cairan di dalam tubuh. Terapinya pakai apa? Diuretik. Jadi harus seperti itu. Kalian harus tahu patofisiologisnya buat apa? Ya ini buat obat-obatan seperti ini. Ya kan? Yang production bikarbonatnya produksinya juga turun seperti ini. Oke, next. Berikutnya adalah CKD anemi. Ya, anemi. The primary causes of anemia in CKD patient is decreased production of erythropoietin by proximal tubular cell in the kidney. Jadi, yang namanya erythropoietin dia diproduksi oleh ginjal. Nah, yang namanya erythropoietin dia akan bertugas untuk mematangkan sel darah merah yang dihasilkan oleh apa siapa? Oleh sumsum. Ya, ingat kalau makan bakso sumsum ingat anemia. Ya, itu. Nah, the results hasilnya adalah kalau misalkan erythropoietinnya dia berkurang jumlahnya, dia tetap bisa menghasilkan sel darah merah, tetapi kualitasnya tidak sebaik kalau misalkan erythropoietinnya terpenuhi. Ya, sehingga jenis anemia yang terjadi adalah normokrom sama normositik. Ukurannya sama, anemia ukurannya sama, tetapi kalau dilihat di bawah mikroskop, warnanya akan berbeda, akan lebih pucat ya. Karena kemampuan untuk mengangkut oksigennya relatif lebih rendah seperti itu. There's a strong correlation between the prevalence of anemia and the stage of CKD. The prevalence estimate approximately 50% in the state and 75% pada CKD stage 5. Jadi sangat tinggi sekali. Dan banyak sekali hal ini terjadi. Ya, orang-orang mengalami anemia, sembarang kalir lah seperti itu. Nah, kalau seperti ini terapinya kira-kira pakai apa? Kalau dia mengalami anemia seperti ini. Bisakah pakai asam folat? Suntik EPO. Suntik erythropoietin itu. Tetapi kalau jumlah HB-nya itu misalkan 8. Cowok HB-nya 8. Apa yang terjadi setiap nih kira-kira? Bisa nggak transfusi? Bisa. Bisa transfusi. Ginjal kelihatannya sepele ya, ginjal ya. Tapi fungsinya sangat luar biasa sekali. Dan yang namanya ginjal itu baru menampakkan gejala kalau kurang dari berapa? Kurang dari 20% kalau nggak 10% ginjal kita yang berfungsi. Itu baru menunjukkan gejala. Ya, itulah tanda-tanda kebesaran Tuhan ya. Jadi disayang ginjalnya, jangan makan makanan yang sembarangan. Kemudian diatur pola makannya, pola tidurnya seperti itu. Jangan terlalu banyak makan garam. Itu juga penting. Oke, anemia ini sama. Nah, selain itu ya, selain anemia selain dari masalah anemia sendiri, kalau orang-orang yang mengalami CKD, orang-orang yang mengalami CKD, itu dia juga bisa mengalami anemia gara-gara yang namanya apa? Hemodialisa. Jadi kan darah diambil dimasukkan ke dalam alat terus dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Nah, bisa nggak selama di dalam alat itu sel darah merah itu rusak? Bisa, itu terjadi kan? Ya ini normalnya berapa sih 120 hari? Tetapi pada orang-orang dengan dengan HD tadi umurnya malah berkurang hampir setengahnya, cuma jadi 60 hari. Jadi lebih sering dia mengalami anemia. Jadi komplikasinya sangat luar biasa sekali gagal ginjal ini. Nggak gemen-gemen. Oke, ini
Nanti bisa dibaca sendiri, fluid abnormality. Sorry, ini judulnya salah ya. Seharusnya ini adalah CKD-MBD. CKD-MBD, bukan fluid and electrolyte abnormality. Ya. Disorder of mineral and bile metabolism are common in CKD. Include abnormality in parathyroid hormone. Jadi di sini ada namanya kelenjar parathyroid ya, kalau kalian lihat di sini di anatomi di sini ada namanya kelenjar parathyroid, kelenjar tiroid, kelenjar parathyroid. Itu akan terpengaruh jumlahnya ya. Kemudian parathyroid itu akan menyebabkan abnormalitas dari jumlah kalsium, kemudian fosfor ya, dan vitamin D. Vitamin D turnover. Nah, yang namanya orang mengalami orang yang mengalami CKD tadi, dia akan meningkatkan jumlah hormon parathyroid itu tadi. Dan fosfat yang ada di dalam tubuh juga akan meningkat. Jumlah fosfat di dalam tubuh itu dia akan meningkat jumlahnya orang pada CKD. Sehingga apa yang terjadi kalau fosfatnya meningkat? Dia akan ngikat kalsium. Ngikat kalsium di dalam darah. Kalau jumlah kalsium di dalam darah jumlahnya turun, apa yang terjadi kira-kira? Apa? Heart rate? Bukan, sebelum itu. Kalau misalkan uang di dompet kalian habis, apa yang kalian lakukan? Cari uang. Selain itu, ngambil uang di paling gampang deh. Ngambil uang di ATM. So, tahu itu kan sederhana nih dulu, jangan kejauhan. Iya kan? Ya kan sama, kalau misalkan jumlah kalsium di dalam darah itu jumlahnya kurang, apa yang terjadi sama kalsiumnya? Tubuh akan mengambil kalsium cadangannya. Di mana cadangan kalsium? Tulang. Iya kan? Dia akan ngambil cadangannya di tulang. Sehingga kalau cadangannya diambil terus, apa yang terjadi kira-kira? Habis kropos tulangnya kan? Sehingga rentan nggak orang-orang yang mengalami masalah pada tulangnya? Iya, dia akan rentan mengalami pengeroposan tulang. Nah, berikutnya ini juga yang namanya vitamin D. Vitamin D itu dia juga penting untuk namanya tulang itu tadi, penyerapan kalsium. Jadi namanya vitamin D3, ya vitamin D, dia itu diproduksi di mana namanya? Kulit. Makanya ya, kita kalau waktu zaman Covid kemarin ya, zaman Covid kemarin, kita kan disarankan untuk berjemur. Tujuannya buat apa? Meningkatkan vitamin D yang ada meningkatkan perubahan provitamin D yang ada di dalam tubuh dengan paparan sinar UV. Sinar UV dari matahari itu, dia akan merubah provitamin D menjadi vitamin D. Yang tujuannya apa? Meningkatkan kadar atau meningkatkan jumlah vitamin D. Nah, vitamin D sendiri di dalam tubuh manusia fungsinya buat apa sih? Terutama pada MBD nih, pada kasus MBD. Akan meningkatkan jumlah kalsium yang diserap. Kalian pernah lihat nggak tablet kalsium? Siapa yang di sini pernah minum tablet kalsium? Ya. Kadang kan di tablet kalsium kan misalkan kalsium plus vitamin D. Iya kan? Tujuannya adalah itu untuk membantu penyerapan kalsium seperti ini. Analognya. Sehingga kan ini juga akan terganggu proses ini pada CKD-MBD. Oke, nah ini adalah gambaran lebih detailnya. Ya, gambaran lebih detailnya. Pada orang-orang yang mengalami CKD, itu dia rentan mengalami namanya renal osteodystrophy. Ini N-nya. Nah, renal osteodystrophy itu bisa disebabkan gara-gara ini juga. Metabolic acidosis. Karena pH-nya tadi terlalu rendah, maka dia akan menyebabkan namanya osteodystrophy. Kemudian terlalu banyak aluminium juga bisa menyebabkan aluminium overload, itu juga akan menyebabkan renal osteodystrophy. Kemudian ada lagi enggak? Ya di sini kalau misalkan terjadinya nephron loss, kemudian impaired phosphate excretion, terjadinya phosphate retention, ya.
fosfat yang seharusnya tadi dibuang, ya fosfat yang harusnya tadi dibuang akan disimpan, nggak bisa dikeluarkan. Nah, kalau terjadi fosfat retention, maka kalau ke kanan dia akan meningkatkan Ca kali P produk, ya kalsium sama fosfat produk, kalsium sama fosfat itu tadi dia akan terikat. Kalsium sama fosfat dia itu bestie, terikat. Nah, kalau kalsium sama fosfat itu terikat dan dia jalan-jalan kepada pembuluh darah ke dalam sel-sel yang lain, apa yang terjadi kira-kira? Itu soft tissue calcification. Apa itu? Kalsifikasi pada jaringan lunak. Jadi terjadi pengapuran pada jaringan-jaringan lunakmu itu tadi. Pembuluh darah menjadi pengapuran. Yang seharusnya nggak terjadi, tidak ada kalsium, jadi penumpukan kalsium di situ. Organ-organnya mengalami pengapuran. Siapa yang di sini pernah kalau minum pakai air masak sendiri? Kadang di atas itu kan ada ya kapur-kapurnya kan. Bayangno kalau itu ada di dalam organ-organ kalian. Ya itulah kalsifikasinya seperti itu. Ya. Kemudian kalau fosfat, ya, fosfat retention ke bawah, dia akan menyebabkan hipokalsemia. Karena apa tadi? Si kalsium tadi diajakin sama si fosfat, si besi tadi diajakin jalan-jalan, diajakin nongki-nongki. Kalau terjadi hipokalemia, apa yang terjadi? Increase PTH production secondary hiperparatiroid. Sehingga dia akan menyebabkan hiperparatiroid sekunder. Paratiroidnya akan naik jumlahnya. Hormon paratiroid. Nah, kalau terjadi paratiroidnya naik, maka akan menyebabkan increased calcium mobilization from bone. Cadangan tadi, kalsium di dalam tulang tadi, dia akan dikeluarkan. Menuju kemana? Menuju ke darah. Kalau misalkan ini menyebabkan namanya osteolitis fibrosa cystica. Pada akhirnya dia akan menyebabkan renal dystrophia. Kemudian dia akan menyebabkan increase renal calcium reabsorption. Sehingga kalsium tadi seharusnya dibuang dari dalam tubuh, dia direabsorpsi lagi dan seterusnya. Inilah yang terjadi pada CKD-MBD. Ya. Calcium and bone disorder. Next, cardiovascular disease. Nih. Pasien with CKD are increased the risk of cardiovascular disease independent of the etiology of their kidney disease. Mortality-nya juga akan meningkat 10 sampai dengan 30 kali lipat pada pasien greater in dialysis patient than in general population. Ya. Cardiovascular event was defined as hospitalization of coronary heart disease, kemudian heart failure, ischemic stroke, dan peripheral artery disease. Ingat tadi yang ini, tekanan perifernya juga naik. Kemudian pada pasien gagal ginjal, maka tekanan darah juga bisa naik secara independen tanpa, kalau misalkan dia sebelumnya sudah mempunyai punya hipertensi, dengan adanya CKD, tekanan darahnya menjadi ugal-ugalan, tidak terkontrol. Seperti itu. Oke, hipertensi. Tension. Nah, ini aja deh dari gambar. Oke. Dari gambar renal parenchyma damage. Ya. Berikutnya, kalau ada kerusakan parenkim pada ginjal, maka tubuh secara langsung akan mengaktifkan sistem saraf simpatik. Kalau sistem saraf simpatik naik, maka akibatnya apa? Simpatik parasimpatik itu sederhananya seperti ini. Kalau simpatik aktif, simpatik itu sekalian kayak mau perang. Ya. Kalau parasimpatik aktif, kalian mau istirahat. Kalau kalian mau perang atau mau ujian, apa yang terjadi kira-kira terhadap jantung? Deg-degan, denyut jantung meningkat, tekanan darah akan naik. Tuh. Ya. Peripheral vascular resistance-nya naik. Ininya naik, PR-nya naik. Kemudian berikutnya ada lagi nggak? Cardiac output-nya naik. Cardiac output naik, maka tekanan darah akan naik.
Itu yang pertama. Mekanisme yang pertama. Yang kedua, vitamin D3. Ya, vitamin D3 kemudian paratiroid hormonnya naik. Kalau paratiroid hormonnya naik, maka akan vascular smooth muscle cell, kalsium akan naik. Jumlah kalsium di dalam darah naik akan menyebabkan peripheral vascular resistant. Pembuluh darah menjadi lebih kecil. Kalau pembuluh darah yang mengalami vasokonstriksi, apa yang terjadi kira-kira? Tekanan darah akan naik. Tekanan darah naik karena ini tadi. Ya, oke. Kemudian kita nggak langsung ke kanan aja deh. RBF turun, GFR turun, prostaglandin turun. Maka apa yang terjadi kira-kira? Akan menyebabkan sodium and water excretion capacity turun. Sehingga kalau semuanya turun di situ, maka tubuh akan menyimpan natrium. Jadi natrium itu akan disimpan. Kalau natrium disimpan, apa yang mengikuti natrium tadi? Air. Natriumnya itu nggak dibuang, disimpan, maka air juga otomatis akan naik nih. Extracellular fluid volume naik. Nah, kalau natriumnya naik, natrium naik, air naik, maka berikutnya akan mengakibatkan peningkatan jumlah plasma. Kalau plasma naik, maka akan menyebabkan cardiac output akan naik. Sehingga dia akan menyebabkan hipertensi. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti ini, kadang nggak menutup kemungkinan terapi yang digunakan itu nggak cukup satu aja. Kalau terapi hipertensinya sudah seperti ini, kadang bisa A, B, C, D obatnya. A, angiotensin atau ARB. B, beta blocker. C, CCB. D, kadang nggak pakai keempat-empatnya ini. Sudah pakai 4 anti hipertensi, tekanan darahnya nggak turun-turun. Ada nggak seperti itu, Pak? Ada. Repot ya? Oke. Berikutnya ini adalah hiperlipid dan sebagainya dewe. Nah, berikutnya manajemen dari manajemen dari gagal ginjal kronis itu adalah yang pertama adalah prevent and slow the progression of CKD. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Kalau mau sembuh permanen, ya siap-siap duit 3 miliar, 4 miliar. Cangkok. Ya, pakai cangkok ginjal. Ya, tapi bukan pakai ginjal babi loh ya. Kalau kemarin ada pernah baca, kemarin baru pasien kedua yang coba transplantasi jantung, pakai jantungnya babi. Ada yang seperti itu. Itu kalau yang pertama itu cuma bertahan beberapa bulan. Yang kedua nggak tahu, belum mengikuti perkembangan beritanya. Tapi kalau ginjal apakah bisa? Belum tahu. Belum ada penelitiannya dan belum ada yang melakukan. Ya, kita masih pakai cangkok ginjal manusia. Seperti itu. Ya, tapi bukan dua-duanya, biasanya cuma satu aja yang diganti. Seperti itu. Kalau dua-duanya kadang kan ya ininya mahal sekali. Ya, jadi yang pertama adalah mencegah dan memperlambat progresi dari CKD-nya itu, bukan untuk menyembuhkan. Yang kedua, reduce CKD complication. Jadi dia menurunkan komplikasi dari CKD. Jadi terapi-terapi yang digunakan itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi adalah untuk menurunkan komplikasi. Yang ketiga, reduce need for renal replacement therapy. Menurunkan kebutuhan untuk terapi pengganti ginjal. RRT. RRT itu ada hemodialisa. Cara awam disebut sebagai hemodialisa. Jadi kalau bisa nggak hemodialisa ya itu akan lebih baik. Tapi kalau sudah sampai hemodialisa, ya sudah. Kita hemodialisa. Tapi hemodialisa kan ada 2 jenis ya. Renal replacement therapy. Ya. Patient who progress end-stage renal disease (ESRD) require RRT. The modality that are used RRT are dialysis, including HD and PD, the kidney transplantation. Jadi ada namanya hemodialisa sama peritoneum dialisa. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Hemodialysis involves the exposure of blood semi-permeable membrane against physiologic solution. Dialisa
is flowing. Jadi dia sederhananya darah tadi dikeluarkan, ya, dibersihkan darahnya dari zat-zat yang tidak diinginkan, kemudian darah tadi dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Kalau sekarang ada rumah sakit seperti ini, rumah sakit yang ada unit HD-nya itu, jangan kaget kalau sampai 3 shift. 3 shift HD-nya. Maksudnya 3 shift itu, satu shift kan sekitar 8 jam kan? Itu 3-3-nya kadang penuh. 3 shift itu. Ya, dan juga orang yang mengalami HD, hemodialisa, paling minim itu 2 kali seminggu. Bahkan ada juga isi yang sekali seminggu tapi jarang sekali. Tetapi yang 2 hari sekali juga banyak. Sehingga unit HD itu jadi kayak rumah sendiri. Tapi dia harus bolak-balik ke rumah sakit kan, kalau HD seperti itu. Oke, next, RRT. Kita masih ngomongin RRT. Nah, ada yang namanya hemodialisa, ada keunggulan dan ada kelemahannya. Tak ketok ya? Tak ketok. Nanti dibaca sendiri, tak kasihkan slide-nya ya. Nanti tak kasihkan slide-nya. Jadi di sini ada keunggulan dari hemodialisa dan kerugian dari hemodialisa. Hemodialisa yang pakai mesin yang di rumah sakit. Nah, tetapi kalau yang ini, PD ini, peritoneal dialisis itu yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi dia memanfaatkan membran yang ada, peritoneum ini, rongga peritoneum. Oh iya, rongga peritoneum. Nah, itu sebagai membran semi permeable untuk membersihkan darah. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai orang yang mengalami hemodialisa. Jadi, darahnya ini diambil, ya. Darah ini diambil ke sini, dia masuk ke sini, di sini ada membran. Membrannya itu ada di sini. Nah, membran ini dia akan menarik zat-zat yang tidak diinginkan untuk masuk ke sini. Ya, membrannya di sini. Oke? Nah, kemudian darah di sini, habis itu dimasukkan lagi dialisat solution. Kemudian darah dimasukkan kembali ke pembuluh darah. Itulah konsep hemodialisa. Tetapi kalau hemodialisa seperti ini, tadi kan bisa menyebabkan anemia kan? Karena bisa aja rusak di sini. Selama proses ini rusak sel darah merahnya. Sehingga nggak menutup kemungkinan kalau dia mengalami yang namanya anemia. Inilah yang hemodialisis yang di rumah sakit. Kalau dialisis di rumah sakit kan ya bolak-balik ya. Mungkin pasiennya juga stres, kualitas hidupnya juga nggak bagus-bagus amat. Bisa seperti itu. Oke, next. Ini komplikasi. Ini baca sendiri. Nah, ini adalah kalau orang yang mengalami hemodialisa. Jadi semacam digunakan alat ya, membrannya di sini. Ini usus dan kawan-kawannya. Ini dialisat untuk membersihkannya di sini. Jadi dia memanfaatkan membran ini untuk untuk membersihkan darah tadi. Nah, ini kalau yang ini dia bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya, kalau kalian mau tahu prosesnya seperti apa, ya cari di YouTube sendiri. Ya, peritoneum dialisis seperti itu. Cari sendiri bagaimana konsepnya. Oke? Nah, berikut adalah komplikasinya, misalkan ada nyeri, metabolic infection dan kawan-kawannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai gagal ginjal kronis? Nanti untuk yang berikutnya, ini kan masih sampai tengah-tengah ya, sampai tengah-tengah. Nanti untuk yang terapinya tak upload di YouTube ya. Tak upload di YouTube yang untuk pertemuan ya gantian lah. Jadi nanti yang kelompok satunya lagi hasil rekaman ini tak upload di YouTube. Gitu ya. Jadi namun kalau ini kan kelas A. A itu materinya X, kelas B itu materinya Y. Jadi kalau kalian kelas A, kalian dapat materi ini. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita upload kalau sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai gagal ginjal kronis. Jadi kalau untuk gagal ginjal kronis itu so far belum ada obatnya, yang ada cuma untuk mengontrol gejalanya sama menghambat progresivitas dari penyakitnya. Sama underlying disease-nya, penyakit yang mendasarinya. Kalau penyakit yang mendasarinya adalah diabetes, yang dikontrol adalah gula darahnya. Kalau yang underlying disease-nya adalah hipertensi, yang dikontrol adalah hipertensinya. Kalau dia masalahnya adalah di lipid, ya lipidnya yang dikontrol. Sambil mengurangi gejala-gejala yang terjadi tadi.
Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka ada baiknya kita mengakhiri materi ini dengan berdoa supaya apa yang tadi sedikit yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore.